Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di Denunicode bersama saya Deolia. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan serta memanajemen file menggunakan terminal Mac. Atau biasa kalau di Windows itu kita sebutnya dengan command prompt ya teman-teman. Sebenarnya untuk fungsi dari kedua aplikasi ini sama aja, yaitu sama-sama untuk memanajemen file. Cuman yang membedakannya ialah kode atau perintah yang kita jalankan pada terminal tersebut. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, sebelum itu di sini saya menggunakan iTerm ya teman-teman. Sebenarnya tidak ada bedanya untuk aplikasi terminal dan iTerm. Cuman karena saya sudah terbiasa menggunakan iTerm, terus karena saya sudah nyaman juga menggunakan iTerm, jadi saya pakai iTerm. Kalau ingin menggunakan terminal, teman-teman ingin pakai terminal juga silahkan. Kembali lagi ke preferensi teman-teman semuanya. Tapi di sini saya menggunakan iTerm. Oke, kita langsung buka aja ya. Kita perlebar dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan terminalnya. Oke, ketika teman-teman ingin membuat, melihat, ataupun menghapus sebuah file, kalian tentunya perlu nih memastikan terlebih dahulu kalau kalian sudah berada di direktori atau di folder yang tepat. Nah, jika ingin tahu posisi folder kita atau direktori kita sekarang, kita bisa menggunakan perintah pwd. Kita klik enter. Nah, otomatis tampil tuh lokasi direktori kita saat ini. Coba kita buka dulu ya menggunakan perintah open users Muhammad Aulia. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kemudian bagaimana nih cara kita untuk pindah atau masuk ke dalam suatu direktori menggunakan terminal? Misalkan kita pengen masuk ke documents nih, kan sekarang posisi kita sedang berada di Muhammad Adeolia yang ini. Nah, cara kita agar bisa masuk ke suatu direktori adalah menggunakan perintah cd atau change directory. Coba kita ketikkan cd, kemudian kita pengen masuk ke direktori mana? Documents. Kita klik enter. Nah, tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Itu karena kita hanya berusaha masuk ke dalam direktori tersebut. Kalau misalkan kita ingin tahu posisi direktori kita sekarang, kita pakai nih perintah tadi yang pwd. Oke, sekarang udah bener ya, kita udah berada di direktori documents. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita kalau misalkan di direktori documents tersebut terdapat beberapa file atau folder. Cara kita mengetahui isi dari file tersebut, kita bisa gunakan perintah list atau ls. Coba ls. Nah, seperti ini. File-file yang ada di dalam direktori documents. Tapi kalian sadar nggak? Sebenarnya di dalam direktori documents ini juga terdapat beberapa file yang tidak bisa kita lihat atau bisa kita bilang filenya ke-hidden gitu. Nah, cara agar kita bisa menampilkan seluruh file termasuk file yang ke-hidden tadi, kita bisa menggunakan perintah ls-a. Kita klik enter. Nah, otomatis file-file yang ke-hidden tadi itu tampil ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu caranya. Selanjutnya, untuk kembali ke direktori sebelumnya, kita kembali ke direktori ini. Coba kita pwd, sekarang kan kita sedang berada di direktori documents. Kita kembali bisa menggunakan perintah cd. Enter, kita pwd lagi. Oke, sekarang kita ke direktori asal. Itu kan kalau misalkan kita pengen kembali ke direktori asal. Tapi gimana nih kalau misalkan kalian masuk ke beberapa direktori? Misalkan di dalam direktori documents, kalian masuk lagi ke direktori anim. Nah, agar kalian dapat kembali ke direktori sebelumnya, yaitu di direktori documents, kalian bisa menggunakan perintah sama, cd, cuman di ujungnya kalian tambahin titik-titik. Coba ya, cd kita masuk dulu ke direktorinya, kita enter, ls, kita masuk lagi ke direktori anim. Coba kita bersihin dulu ya layarnya, kita gunakan perintah clear. Nah, otomatis layarnya bersih. Ini sebenarnya bukan menghapus perintah story sebelumnya, cuman di terminal dia gimana ya? Dia membuat space baru di bawah agar kita bisa mengetikkan perintah-perintah lagi. Kalau misalkan kalian pengen menghapus ini, semua ini, kalian bisa klik shortcut command key di keyboard kalian. Command key. Nah, otomatis udah kehapus semua. Oke, lanjut. Bagaimana nih cara kita agar bisa membuat file di dalam suatu direktori?
Kan misalkan kita bisa buat file secara manual gitu, tapi saya akan memberikan cara membuat file dalam directory. Coba kita pwd dulu. Sekarang kita di sini, kita bisa gunakan perintah touch, kemudian kita sertakan nama file, buat file.txt. Nah, otomatis nih ya, filenya udah kebuat. Coba kita open dulu, buat file.txt. Filenya kosong, kita id dulu ya. Selamat datang. Kali ini kita akan mempelajari terminal Mac. Kita save, kita keluarkan. Oke, selain bisa membuka file secara manual, kita juga bisa menampilkan isi dari file tersebut menggunakan terminal. Kita bisa gunakan perintah cat, kemudian kita sertakan nama filenya. Nah, ini ya isi dari file tersebut yang barusan tadi kita edit. Oke, selanjutnya selain bisa menampilkan, kita juga bisa mengedit menggunakan terminal. Kita bisa gunakan perintah nano. Kita edit ya filenya, buat file.txt. Nah, ini dia filenya. Kalau misalkan di layar komputer kalian seperti ini, kalian jangan panik. Kalau misalkan kalian pengen membuat sebuah memodifikasi teks ini, kalian tambahkan gini misalnya, selamat malam. Oke, kalau udah seperti ini, di bawah ini kan ada beberapa perintah nih. Kita pilih yang ini. Ini shortcut-nya Ctrl X. Kemudian ada pilihan simpan perubahan, kita klik Y. Kemudian kita klik Enter. Coba kita tampilin lagi. Sebelum itu kita clear dulu. Cat, nama file. Nama file. Oke, ini tadi file yang kita modifikasi sudah tampil ya teman-teman. Oke, untuk menghapus file, kita bisa menggunakan perintah rm atau remove ya teman-teman. Tadi kita sudah buat file .file.txt, kemudian kita hapus ya filenya. Kita gunakan perintah remove, kemudian masukkan nama filenya, remove file.txt, buat file.txt, enter. Oke, kemudian filenya terhapus. Selain kita bisa membuat ataupun menghapus file, kita juga bisa membuat file dalam satu perintah, membuat beberapa file dalam satu perintah. Contohnya seperti ini. Misalkan kita pengen buat 2 atau 3 file, kita coba 2 file ya. Touch, kemudian kita masukkan nama filenya, buat file 1.txt, kemudian untuk file kedua kita klik spasi, buat file 2.txt, kita klik enter. Nah, otomatis filenya yang 2 itu udah kebuat. Selain membuat file, kita juga bisa menghapus file dalam satu perintah sekaligus, menghapus beberapa file. Kita hapusnya menggunakan perintah rm, sama ya teman-teman. Kemudian masukkan nama filenya dan nama file keduanya, file2.txt. Oke, filenya sudah kehapus. Oke, kita kembali ke direktori awal, kita pwd lagi. Udah, kita kembali ke direktori awal, coba kita clear dulu ya. Oke. Berikutnya, kita bisa melihat history ataupun perintah kode yang sebelumnya pernah kita ketikkan. Contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan perintah history. Nah, ini ya, ini adalah beberapa perintah yang kita ketikkan sebelumnya, bisa kita tampilkan lagi. Atau misalkan kalian ingin lebih praktis menggunakan perintah yang sudah pernah kita ketikkan, tinggal kita klik tombol row ataupun panah atas yang ada di keyboard kalian. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini file-filenya, atau perintah-perintah yang pernah kita ketikkan historinya. Selanjutnya, kita bisa membuat directory, caranya dengan menggunakan perintah mkdir atau make directory. Mkdir, kemudian sertakan nama directory yang ingin kita buat. Misalkan buat directory. Enter. Nah, otomatis direktorinya sudah terbuat ya yang ini. Coba kita masuk dulu. Buat. Oh iya, kalau misalkan kalian pengen langsung masuk, kalian bisa klik buat tanpa harus mengetikkan sampai selesai. Kemudian kalian klik tab di keyboard kalian. Tab. Nah, otomatis dia langsung selesai itu tulisannya. Kita klik enter. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam direktorinya. Coba kita pwd dulu. Pwd. Oke, udah bener ya. Coba kita keluar lagi. cd. Pwd. Oke, sudah benar. Clear. Oke, selain bisa membuat direktori, kita juga bisa menghapus direktori menggunakan perintah terminal. Yaitu kita gunakan perintah rmdir atau remove dir. Rmdir, kemudian kita ketikkan nama direktori yang ingin kita hapus. Direktori. Kita klik enter. Nah, otomatis direktorinya sudah terhapus ya, teman-teman. Oke, kita kembali. Oke, kemudian kita bisa membuat
file ke dalam suatu directory tanpa kita harus masuk ke directory tersebut. Bingung nggak? Kalau misalkan kalian pengen buat file ke sini, ke directory coba, kan kalian harus masuk dulu nih ke directory coba. ls pwd, baru kalian buat touch nama file .txt. Seperti itu ya. Seperti itu nih. Nah, maksud saya kita pengen buat sebuah file tanpa harus kita masuk ke directory coba ini. Kita bisa gunakan perintah, sebentar kita keluarin dulu, kita clear. Kita bisa gunakan perintah touch, kemudian kita masukkan nama directory tujuan, kemudian kita masukkan nama file yang ingin kita buat. File 1.txt, kita klik enter, coba kita cek, dicoba. Nah, ini ya, file 1.txt. Coba kita buka dulu, open, coba nama directory, kemudian nama file .txt. Klik enter, udah kebuka filenya, kita id dulu. Selamat datang. Kita save, kita quit. Kemudian kita tampilin nih. Coba file 1.txt. Nah, sudah tampil ya. Habis itu apa lagi nih? Buat file udah, buka file udah, nampilin file udah. Modifikasi file atau ngedit file. Nano, nama directory, kemudian nama file 1.txt. Oke, ini kita pengen edit apa nih? Tambahin kalimat. Selamat malam kalian semua. Oke, seperti ini nih kurang lebih contohnya. Kita save dulu menggunakan Ctrl X, kemudian ada perintah yakin melakukan perubahan, kita Y, kemudian kita enter. Oke, sudah, kita tampil lagi, cat, coba nama filenya. Sudah tampil ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selain bisa membuat file ke dalam suatu directory, kita juga bisa membuat directory ke dalam suatu directory tanpa harus masuk ke directory tersebut. Caranya sama seperti kita membuat file tadi, kita bisa gunakan perintah mkdir, kemudian kita masukkan nama directory tujuan, coba di sini ya direktorinya. Kita masukkan, ketikkan nama directory baru kita, directory baru. Enter, coba kita cek. Nah, sudah ya. Oke, coba kita hapus ya direktorinya menggunakan perintah apa tadi? Remove dir ya. Remove dir, nama directory tujuan, coba, kemudian nama directory yang barusan kita buat. Directory baru. Klik enter, coba kita cek lagi. Nah, otomatis sudah kehapus ya direktorinya. Oke, mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga teman-teman semuanya paham bagaimana cara memanajemen file serta mengoperasikan terminal Mac dengan baik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.